akan senantiasa mendapatkan tobat. Faktanya perlu kagunya di alam di mana khati'ah. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Sampai dia itu berjalan di muka bumi itu dalam keadaan bersih dari dosa. Kalau orang tidak ada ujian sama sekali, khawatir kita harus introspeksi juga. Muhasabah. Ini berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, orang senang itu saja kelihatannya. Naik terus ini ada apa sesekali ini dievaluasi. So kelihatannya kok kehidupan kok aman, adem aja, tidak fluktuatif, tidak naik turun. Kok kenceng terus ini ada apa? Itu perlu dievaluasi juga. Kita apakah ini bentuk satu luluan dari Allah Subhanahu wa taala, istidrasnya dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah memang sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Itu juga bisa saja, dan itu diberikan kepada sahabat juga. Kita sebut Abdurrahman bin Auf, ya kan, kehidupannya kan penuh dengan kenyamanan gitu. Meskipun beliau juga di awal-awal Islam itu perjuangannya luar biasa, keringat, darah keluar semuanya. Tapi setelah ketika nanti hijrah ke Madinah, tentunya beliau menghadapi peperangan secara duniawi luar biasa. Abdurrahman bin Auf, kami pernah menyampaikan doanya Abdurrahman bin Auf itu, ya Allah, miskinkan saya ya Allah. Nah, kalau kita kan kayakan saya ya Allah. Semoga kaya-kaya, pokoknya kayakan saya ya Allah. Berikan saya ini nanti saya janji sama Allah kan. Nanti saya akan begini dan begini. Nanti setelah dikasih, lupa dia akan janji-janjinya itu. Orang lain yang ingat, cuma orang lain mau negur, mau mengingatkan, nggak enak. Ya, aku nanti kalau sukses itu akan begini. Ternyata mohon maaf, loh kok malah jadi ban gembes, bus maksudnya ya kan? Itu juga bisa saja terjadi karena istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjanjikan sesuatu di dalam berdoa tersebut. Ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditagih nanti suatu saat. Kecuali memang kita betul-betul lupa, itu pun ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan semuanya kembali lagi oleh para imam akan diuji. Nabi Muhammad kurang takwa, orang yang paling takwa, ya. Wa in lam adil mayadil. Kalau bukan aku orang yang paling adil, terus siapa yang paling adil? Itu kan kata Rasulullah SAW. Ujiannya beratnya luar biasa. Diusir dari kampung halamannya. Keluarganya yang di Taif diusir dari Taif. Sahabatnya dicaci maki, disuruh ke Habasyah. Ada kabar hoak saat itu, akhirnya mereka kembali. Waktu kembali tangkap sebagian, yang lainnya balik lagi ke Habasyah. Akhirnya dapat ruang, mendapatkan tempat yaitu di Yasrib. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Yasrib. Itu pun Rasulullah SAW masih menghadap ke arah Ka'bah ketika jalan menuju Yasrib itu. Aku sangat mencintaimu. Kalau bukan karena kaumku yang mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu ucapan Rasulullah SAW ketika hijrah, kemudian melihat ke arah Makkah. Ya, beliau sangat mencintai Makkah. Karena tuntutan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau ke Madinah. Bukan hanya sampai situ saja, sampai Madinah juga begitu. Sudah ada tempat, ada Abdullah bin Salulnya juga, munafiknya di situ. Ada Bani Qura itu, Bani Yahudi, Bani Qura itu, Bani Nadir dan yang lainnya. Ada orang-orang yang fajir di sana. Ya memang begitu, terus-menerus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun begitu. Abu Bakar As-Siddiq pun semacam itu. Orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua bersama Rasulullah SAW, ujiannya juga luar biasa. Umar bin Khattab pun begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Ali bin Abi Thalib malahan pertemuan sebelumnya saya sampaikan,
kami sampaikan, yaitu kepalanya itu malah justru terbelah dari sini, ya. Ali bin Abi Thalib kena di sini dan tak gitu sama pemberontak yang jumlahnya kurang lebih 2000 yang mengepung saat itu. Utsman bin Affan kena di sini, Ali bin Abi Thalib kena di sini, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu. Abu Ubaidah bin Jarrah juga semacam itu. Mereka mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hebat kualitas keimanannya, akan semakin dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ulama madhab, yaitu yang saya sebut tadi itu Imam Ahmad bin Hanbal, juga mendapatkan ujian yang sangat berat. Ternyata ujian yang sangat berat yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah dimimpikan oleh gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tadinya itu di Irak. Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Imam Syafi'i rahimahullah agar menjadi mufti Yaman. Tapi dia malah memanggil Imam Ahmad bin Hanbal, kamu datang ke sini, katanya. Sesampainya sampai situ, karena tidak mau ya Imam Syafi'i, saya utus kamu menjadi qadhi mufti di Yaman. Loh, bagaimana wahai Syekh? Aku kesini itu mau belajar kepada kamu loh, kok malah saya disuruh menjadi qadhi di Yaman? Ya, qadhi di Yaman. Akhirnya singkat cerita Imam Syafi'i kan kodimnya tadi di Irak, kemudian pindah ke Mesir, dan tempatnya Imam Ahmad masih di Irak. Ya. Suatu ketika Imam Syafi'i itu, ini dalam sebuah riwayat di dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dari sanad Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, bahwa Imam Syafi'i itu pernah memanggil muridnya, yaitu Rabi' bin Sulaiman agar dia menyampaikan sebuah kantong isinya surat begitu. Sampaikan ini kepada saudaraku yang ada di Irak, itu jauh Mesir ke Irak. Karena dia sangat khidmat kepada gurunya, siapa kiai begitu ya. Menjalankan itu jauh harus lewat lintas negara lah. Ke arah timur Mesir ya, dan yang lewat begitu ya, terus ke arah timur agak menceng-menceng sedikit kalau di peta ya. Jauh sekali. Sampaikan kepada murid saya, enggak murid ya, kepada saudara saya Ahmad bin Hanbal yang ada di Baghdad. Sampaikan tulisan ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka singkat kisah, laki tu Ahmad bin Hanbal sholatas subhi fa sholaitu ma'ul fajri. Maka saat itu aku sampai di tempat Imam Ahmad bin Hanbal itu waktunya sudah waktu subuh, dan aku sholat bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Falamma in fatala minal mihrabi salimtu ilaihil kitab. Maka tatkala aku sudah sampai, kalau ketika Imam Ahmad itu sudah keluar dari mihrabnya, maka aku serahkan buku tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Hadza kitabun akhika, kitabu akhika asy-Syafi'iyyu min Misri. Ini adalah kitab buku dari saudaramu Imam Syafi'i di Mesir. Aqala Ahmad, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Nadharta fihi." Apakah kamu tahu isinya? Isi surat itu apa? Lah, aku tidak tahu isi surat itu apa. Dia tidak berani buka. Perjalanan panjang, tidak pesawat, naik paling bagus tentunya padang pasir adalah onta. Tidak sama sekali kepo, dia akhirnya dirobek, kemudian dilem lagi begitu, enggak. Tetap dijaga amanah tersebut, enggak, aku enggak membuka. Akhirnya Waqasal Ahmad, ya. Akhirnya dirobek tadi itu
surat tersebut dari Imam Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba faqara al-kitab, dan Imam Ahmad bin Hambal itu membaca kitab tersebut, isi surat tersebut. Tiba-tiba fataghargharat ainahu, keluar dari kedua mata beliau air mata, nangis tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal, ya, nangis. Fakultu, maka muridnya tadi mengatakan, Rabi tadi mengatakan, ayu syai'in fihi ya Aba Abdillah. Isi surat itu apa sampai engkau menangis wahai Abu Abdillah? Itu panggilan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Isinya apa? Faqala, maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, ini keistimewaan Imam Ahmad bin Hambal. Keistimewaannya luar biasa. Imam Syafi'i juga luar biasa. Semua 4 mazhab itu luar biasa. Abu Hanifah juga luar biasa. Sampai murid Imam Malik mengatakan, kalau Imam Ahmad itu, Imam Hanafi, Abu Hanifah rahimahullah itu berbicara tiang itu padahal bukan emas, berdiskusi sama dia, dia mengatakan tiang itu emas, kamu akan mengatakan tiang itu emas. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. 4 mazhab itu orang yang cerdas luar biasa. Imam Ahmad juga sangat cerdas. Nah, ini buktinya sampai kirim surat dan isinya adalah yadhkuru annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwa Imam Syafi'i itu melihat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu tidurnya. Maksudnya mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Syafi'i, "Uktub ila Abdillahi Ahmad bin Hambal waqra' alaihi minni salam." Tulis surat kepada Abu Abdullah, bukan Nabi ya, Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian sampaikan salamku kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ada mimpi-mimpi itu kan mubasyirat setelah meninggalnya Rasulullah. Kata Rasulullah kan tinggal mubasyirat. Mubasyirat itu bisa saja engkau akan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ciri-ciri fisik yang dijelaskan di dalam kitab tarikh. Kalau kita bertemu seperti itu, maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mubasyirat yang kedua kata ulama adalah ada orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, kemudian mengingatkan atau menyampaikan sesuatu untuk orang lain. Itu juga bagian dari mubasyirat, yang menyampaikan. Seperti Imam Ahmad itu tidak mimpi, tapi yang mimpi adalah Imam Syafi'i untuk disampaikan kepada siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Kadang kan begitu Pak ya, mimpi apa begitu. Orang kok tidak pernah lapar, mimpi itu tiba-tiba ada suara begitu. Orang kok tidak pernah lapar, maksudnya mengingatkan suruh puasa. Apa ya? Suruh puasa kali ya. Kadang gitu Pak ya. Kadang. Saya pernah nyampaikan kan itu yang pernah nyampaikan mimpi, saya ketemu orang tua saya, bapak saya yang meninggal itu. Ketemu dalam mimpi diam saja. Kenapa Pak? Kenapa? Kurang makan. Besoknya mimpi lagi. Kenapa? Kurang makan. Tak tafsir sendiri. Aku kurang doa, berarti kirim istighfar sebanyak-banyaknya. Besoknya dan mimpi. Mungkin butuh istighfar dari anaknya, butuh doa dari anaknya. Atau mimpi-mimpi yang lain. Itu bagian daripada mubasyirat. Ya, ketika menjelaskan hadis tentang mubasyirat, salah satunya ini. Kalau ada orang mimpi menyampaikan, aku mimpi. Ya, salah satu jamaah masjid sini nih, di sini ya. Tidak usah saya sebutkan, hadir orangnya. Mimpi dalam mimpi saya punya mobil, Pak. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Yang jelas bukan saya. Saya mimpi orang itu, bukan saya, begitu ya. Ya enggak lah ya, enggak begitu, amin Allahumma amin. Kemarin mau saya sampaikan ke orangnya tidak jadi-jadi. Aku mimpi loh Pak. Oh begitu ya. Itu bagian daripada mubasyirat. Nah ini Imam Ahmad saya lanjutkan ini, bahwa minta kirimkan salamku kepada siapa? Kepada Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang membuat nangis Imam Ahmad bin Hambal. Wa qul innaka, katakanlah bahwa sesungguhnya kamu satu takunna wa tud'a ila khalqil Qur'ani. Kamu itu sebentar lagi akan diuji, akan mendapatkan ujian yang sangat berat.
yaitu kamu diminta untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, fala tajibhum, kamu jangan penuhi permintaan mereka itu. Ternyata kan setelah itu memang begitu kan. Khalifah Al-Ma'mun meminta kepada Imam Ahmad bin Hanbal supaya Imam Ahmad bin Hanbal mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah al-munazzal minallahi ta'ala biwasilati Jibril alaihissalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawattiran wa muta'abbad bi tilawati. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, tidak terbantahkan, wa muta'abbad bitilawati, dan orang yang membacanya akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hadis tidak ibadah? Hadis ibadah, tapi Al-Quran alif satu huruf dapat pahala, lam satu huruf dapat pahala, mim dapat pahala 10, sedangkan hadis tidak. Ya itulah makanya apa tilawat. Iya, akhirnya benar. Fala tujibhu, tidak usah sampaikan kepada Imam Ahmad, kepada Ahmad, jangan sampai memenuhi permintaan mereka. Tidak usah. Yang yarfa'ullahu laka ilman ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya Imam Ahmad atau Ahmad itu tadi tidak memenuhi permintaan mereka, maka Allah akan mengangkat ilmunya sehingga ilmunya akan tersebar sampai hari kiamat. Atau dalam riwayat yang lainnya bahwa Rabi ini mimpinya setelah mendapatkan itu ya, saya selanjutkan setelah mengetahui mimpi tersebut, akhirnya Rabi langsung kembali ke Mesir lagi. Kembali ke Mesir sebagai hadiah karena amanahnya Rabi tadi itu membawa surat, langsung pakaian yang biasa dipakai untuk sholat, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu langsung dilepas, kemudian dipakaikan kepada Rabi bin Sulaiman tadi ini, hadiah dari saya. Akhirnya dia pulang lagi ke Mesir. Dan itu senangnya luar biasa. Pakaian itu biasa dipakai untuk sholat, untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah. Nah, kalau kita ngasih kok sisa-sisa lah, begitu bahasanya kan. Nah, padahal yang mau ngasih itu maksudnya supaya dapat berkah, maksudnya mungkin begitu ya kan. Ngasih kok sisa-sisa, ini tidak langsung, cobanya langsung dibuka, yang dipakai kemudian dipakaikan kepada muridnya tadi itu. Sesampainya di Mesir disampaikan, kamu dikasih apa sama Ahmad bin Hanbal? Saya dikasih ini merupakan kebanggaan aku, kata murid tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya kamu nanti itu akan diminta untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dan sesungguhnya kamu itu sayur robubisiat, kamu itu akan dipukul dengan cemeti, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yang syukur itu apa ya? Akan mendawamkan, akan menyebarkan ilmu yang dimiliki Imam Ahmad bin Hanbal tersebut sehingga ilmu tersebut tidak bengkok sampai hari kiamat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu tetap mengucapkan kalimat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk karena mendapatkan surat dari gurunya, yaitu suratnya adalah agar dia tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, dan itu hasil saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan dalam mimpi tersebut Rasul kirim salam kepada Ahmad bin Hanbal, kemudian memerintahkan agar mengirim surat kepada Ahmad bin Hanbal, kemudian dia agar tetap teguh berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Itu ujian yang diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sangat berat, sampai dicambukin nanti kan. Dia itu nangis bukan karena pedihnya cambuknya, akan tetapi nangis. Ditanya kenapa engkau menangis? Nangisku bukan karena dilepas, dicambukin, suruh ngomong Al-Quran itu makhluk. Dia tidak mau Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk, enggak. Ternyata kita mendapatkan fadilahnya luar biasa. Kalau Al-Quran berarti makhluk, itu berarti setara dengan kita kan gitu. Sama-sama makhluk.
sama-sama makhluk. Akhirnya kita pun loh, itu Al-Quran kan makhluk sama-sama dengan kita. Akhirnya begitu. Itu dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Beliau menangis, kenapa kok menangis sampai semacam itu? Saya tadi itu ketika dicambukin, celana saya itu hampir melorot. Saya takut celana saya ini melorot, kemudian aurat saya terbuka di alayarami. Itu yang membuat saya menangis. Sosok Imam Madhab ternyata mendapatkan ujian yang luar biasa semacam itu. Ya. Jadi orang kalau adem ayem tentrem, kehidupannya kelihatannya, kalau sebuah negara namanya itu, atau orang Jawa mengatakan gemari pahlo jinawi, nyaman, adem tentrem, itu ya ada sesuatu. Tapi jangan sampai kita mencari. Ya enggak juga ya, uji aku ya Allah, uji aku. Enggak boleh. Ada teman saya begitu. Uji aku di dunia ya Allah supaya habis semua itu dosa-dosaku. Langsung dia kena apa? Yang minum obat selama 6 bulan berturut-turut itu. Biasanya dia paru-paru ya, sebangsa itu. BC, ya itu kelihatannya. Ya, 6 bulan berturut-turut. Aku itu loh, cerita sama saya, aku itu doa, tadinya doa begini, ya Allah bersihkan saya. Enggak, kita kalau misalnya merasa memang melakukan dosa, enggak begitu juga caranya. Cukup istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak harus ditimpakan musibah, enggak kuat nanti kalau sudah diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum selesai tapi sudah waktunya selesai. 2 menit lagi, insya Allah kita masih bisa. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan pendapat yang kedua ya, bahwa yang dimaksud al-insan di sini itu adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang mukmin. Itu adalah landasannya sudah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi khususnya, dan kepada semua sekalian umumnya. Amin. Allahumma amin. Al-haqqu birabbika pada takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.